Mulai ini kah? Mulai ini? Ah, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Terima kasih yang telah ikut presentasi kami pada hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yaitu mobil agile. Nah, saya selaku moderator atas nama Amelia dan teman-teman saya akan mempresentasikan mobil model agile. Yang pertama itu ada member atas saya sendiri, Amelia, kemudian Anggi Divananta, kemudian Alfian Eka Putra, Tania Paradiva, Muhammad Fatur Rahman Nur, Andi Irsyandi Akbar, Dilan Oldiras, dan Natasha. Baiklah, selanjutnya presentasinya akan dibacakan oleh Fatur Rahman. Baik, terima kasih moderator. Apa itu Agile? Agile adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan adaptabilitas. Metodologi ini memungkinkan tim untuk bekerja secara iteratif dan inkremental sehingga dapat merespon perubahan kebutuhan proyek dengan cepat. Next, sejarah Agile. Pada akhir tahun 1990-an, para profesional di bidang pengembangan perangkat lunak merasa bahwa metode tradisional kurang efektif dalam menghadapi perubahan kebutuhan proyek yang dinamis. Sebagai respon, pada Februari 2001, sekelompok 17 pengembang berkumpul di Snowbird, Utah yang merumuskan Manifesto Agile. Manifesto ini menekankan nilai-nilai seperti kolaborasi, respon cepat terhadap perubahan, dan fokus pada perangkat lunak yang berfungsi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Fatur Rahman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatur Rahman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Divananta. Selanjutnya ada 4 pilar Agile. Yang pertama, individu dan interaksi, yaitu mengutamakan komunikasi dan interaksi antar anggota tim, lebih dari sekedar proses dan alat. Yang kedua, perangkat lunak yang bekerja, yaitu menyampaikan perangkat lunak yang berfungsi sebagai ukuran utama kemajuan. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi dengan pelanggan, yaitu melibatkan pemangku kepentingan secara aktif sepanjang proses pengembangan. Yang terakhir ada responsif terhadap perubahan, yaitu menerima perubahan kebutuhan bahkan di tahap akhir pengembangan. Terus selanjutnya ada 12 prinsip Agile. Yang pertama, kepuasan pelanggan, yaitu memprioritaskan kepuasan pelanggan melalui pengiriman perangkat lunak yang bernilai secara cepat dan berkelanjutan. Yang kedua ada menyambut perubahan, yaitu menerima perubahan kebutuhan bahkan jika terlambat dalam pengembangan. Yang ketiga, pengiriman berkala, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi secara rutin dengan preferensi pada jangka waktu yang lebih pendek. Kemudian yang keempat, ada kerjasama harian, yaitu pengembang dan pemangku kepentingan harus bekerja sama setiap hari sepanjang proyek. Next. Kemudian yang kelima ada individu yang termotivasi, yaitu membangun proyek di sekitar individu yang termotivasi dan memberikan mereka dukungan serta kepercayaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keenam ada komunikasi langsung, yaitu metode paling efektif untuk menyampaikan informasi adalah dengan melalui komunikasi langsung. Kemudian yang ketujuh ada ukuran kemajuan, yaitu perangkat lunak yang berfungsi adalah ukuran utama kemajuan. 8, pengembang berkelanjutan, yaitu proses Agile mendukung pengembangan berkelanjutan dengan kecepatan yang stabil.
9. Perhatian pada kualitas, yaitu fokus pada keunggulan teknis dan desain yang lebih baik untuk meningkatkan agility. Yang 10. Kesederhanaan, yaitu memaksimalkan jumlah pekerjaan yang tidak dilakukan adalah hal penting. 11. Tim mandiri, yaitu arsitektur dan desain terbaik muncul dari tim yang dapat mengorganisir diri sendiri. Dan yang terakhir, ke-12, refleksi berkala, yaitu tim harus secara berkala merenungkan bagaimana menjadi lebih efektif dan menyesuaikan perilaku mereka. Itu saja, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anggi Divananta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfian Eka Putra. Baik, terima kasih kepada Alfian Eka Putra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dilan Oldiras. Baik, selanjutnya yaitu Kanban, yang merupakan metodologi visual dalam manajemen pekerjaan yang bertujuan untuk memaksimalkan aliran pekerjaan dan efisiensi tim. Kanban berfokus pada visualisasi proses dan pekerjaan yang sedang berlangsung dengan menggunakan papan Kanban. Papan Kanban membantu tim memonitor dan mengelola pekerjaan dengan cara yang transparan dan efisien. Elemen-elemen utama dari papan Kanban yaitu kolom, yang merupakan papan Kanban yang dibagi menjadi beberapa kolom yang mempresentasikan status pekerjaan. Yang umum ada di papan Kanban adalah yang pertama yaitu to do, merupakan daftar pekerjaan yang perlu dilakukan. Selanjutnya itu in progress, yaitu pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan done, pekerjaan yang sudah selesai. Selanjutnya dari elemen Kanban yaitu kartu Kanban, yang merupakan setiap pekerjaan atau tugas diwakili oleh kartu Kanban yang berisi informasi terkait tugas tersebut. Misalnya deskripsi, prioritas, tanggal selesai, dan siapa yang bertanggung jawab. Kartu ini dipindahkan dari satu kolom ke kolom
lainnya sesuai dengan statusnya. Prinsip utama Kanban yang pertama, visualisasi pekerjaan. Yang dengan menggunakan papan Kanban, tim dapat dengan mudah melihat status setiap tugas yang sedang dikerjakan. Yang kedua yaitu mengelola aliran kerja. Kanban membantu tim untuk mengelola aliran tugas agar tidak ada yang terlalu lama menunggu atau terjebak dalam satu tahap. Yang ketiga yaitu work in progress, yaitu Kanban menetapkan batasan pada jumlah pekerjaan yang bisa berada dalam tahap tertentu pada satu waktu. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Dilan Aldira. Selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha. Baik, jadi kelebihan dari Agile yang pertama yaitu lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Agile memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan, sehingga solusi yang dihasilkan selalu sesuai dengan kebutuhan terbaru. Yang kedua, prosesnya lebih singkat dan teratur. Proyek dibagi menjadi iterasi pendek atau sprint yang terstruktur, memudahkan pemantauan dan pengendalian proses pengembangan. Kemudian yang ketiga, lebih responsif terhadap kebutuhan klien dan kondisi. Keterlibatan klien secara rutin memungkinkan tim merespon feedback dan perubahan situasi secara cepat. Yang keempat, membuat kinerja tim menjadi lebih stabil. Evaluasi dan pertemuan rutin meningkatkan koordinasi sehingga kinerja tim menjadi lebih konsisten dan terorganisir. Kemudian yang kelima, hasilnya lebih berkualitas. Umpan balik yang diperoleh di setiap iterasi membantu memperbaiki produk secara terus-menerus, menghasilkan kualitas yang lebih baik. Yang keenam, tidak membutuhkan resource yang terlalu besar. Fokus pada fitur utama dan iterasi pendek memungkinkan pengguna sumber daya yang ada secara optimal tanpa memerlukan investasi besar. Mungkin tidak cuma itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Irsyandi. Andi Irsyandi, saya persilahkan. Mungkin teman saya ada kendala mengenai jaringan, mengenai kekurangan model Agile akan saya bawakan. Yaitu pertama, Permisi, maaf tadi ada kendala. Tiba-tiba saya blue screen jadi pindah ke HP dulu. oke baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Andi Irsyandi Akbar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kekurangan model Agile. 1. Metode ini kurang cocok diimplementasikan pada tim yang tidak memiliki komitmen untuk bekerja sama atau menyelesaikan proyek bersama-sama. Kedua, kurang tepat jika diimplementasikan pada tim dengan skala besar. Contohnya, tim dengan anggota lebih dari 20 orang. Ketiga, para developer harus senantiasa siap siaga lantaran perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang keempat, jangkauan kerja yang dapat berubah-ubah juga menjadi salah satu kelemahan metode Agile. Yang kelima, adanya ketidakpastian waktu berakhirnya proyek, terlebih ketika ada banyak perubahan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andi Irsyandi Akbar. Selanjutnya, mengenai studi kasus akan dibacakan oleh Tania Paradiva. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan studi kasus dan contoh penggunaan dari Agile. Agile dalam pengembangan perangkat lunak digunakan oleh Spotify.
Spotify, platform streaming musik terkemuka, menerapkan penggunaan Agile untuk meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunaknya. Mereka mengadopsi kerangka kerja Scrum yang memungkinkan tim untuk bekerja dalam iterasi pendek dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini membantu Spotify dalam merespon dinamika pasar dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas produk mereka. Agile di luar IT digunakan oleh industri e-commerce. Sebuah penelitian yang mempublikasikan dalam jurnal ilmu komputer atau JILCOM membahas penerapan metode Agile dalam pengembangan perangkat lunak sistem informasi di industri e-commerce. Melalui analisis proses pengembangan, interaksi tim, dan hasil implementasi, penelitian ini menunjukkan bahwa Agile dapat meningkatkan efisiensi dan adaptabilitas dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Penerapan metode Agile tidak hanya terbatas pada pengembangan perangkat lunak, tetapi juga efektif di berbagai sektor lain seperti manajemen proyek dan pemasaran. Dengan pendekatan iteratif dan fleksibel, Agile membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tania Paradika. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulannya, Agile adalah metodologi yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Dengan metode seperti Scrum dan Kanban, Agile efektif dalam pengelolaan proyek, terutama di bidang pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, dan pemasaran. Meskipun memiliki kelebihan seperti feedback cepat dan fleksibilitas, Agile memerlukan tim yang disiplin dan kurang cocok untuk proyek dengan dokumentasi yang kompleks. Mungkin itu saja. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 2.